Oke, tolong jangan ada yang mencet record ya. Takutnya ini kepencet jadi apa namanya? Tadi off ya. Oke, iya. Untung dari saya lihat ya. Jadi sampai mana? Oh iya, mewarisi ya. Jadi anaknya itu kan mewarisi gen dari orang tua. Gen apa yang diwarisi adalah atribut dan metodenya. Jadi kalau nemu kayak gini teman-teman, sebenarnya pemain ini nanti akan mewarisi atribut yang ada di aktor dan ciri yang ada di aktor, gitu ya. Sedangkan musuh ini juga akan mewarisi atribut di aktor, juga akan mewarisi ciri di aktornya, di kelas aktor ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang sering dipakai nanti itu adalah notasi yang atas nih ya teman-teman ya. Nah, kalau yang bawah ini saya hanya ingin memastikan ya atau menunjukkan bahwa sebenarnya nanti pemain ini juga akan memiliki ciri sama seperti aktor. Ini kalau ada tanda titik dua aktor gini berarti dia diwariskan ya. Ciri tersebut diwariskan dari kelas aktor, ciri yang ini, yang bawah ini. Ketambahan HP ini ya. Ya, ketambahan HP ini bukan nomor HP ya, tetapi hit point ya. Atau kekuatan yang dimiliki atau nyawa ya orang nyebutnya nyawa ya. Nyawa yang dimiliki oleh pemainnya, bukan nyawa sih, kekuatan ya, kekuatannya. Jadi kalau kekuatannya habis kan dia mati gitu ya. Itu HP ya, hit point. Jadi ini HP ini adalah ciri yang hanya dimiliki oleh pemain. Kalau musuh dia tidak memiliki HP ya, karena musuh di atas ini dia tidak memiliki ciri, tetapi dia akan mewarisi ciri dari si aktornya. Makanya di sini disebutkan nih, bahwa musuh ini juga memiliki tiga ciri atau tiga atribut ya, atau tiga properties yang disebut kuncinya adalah nama, X, dan Y ya. X dan Y aja deh, pakai bahasa Indonesia ya. Dan lihat nih, pemain ini dia tidak memiliki metode kan, maka dia akan mewarisi metode dari aktor. Demikian juga si musuh ya. Musuh ini hanya memiliki metode, maka yang atas ini yang menyerang ini gitu ya. Ini adalah metode khusus miliknya musuh. Sedangkan bergerak dan jarak ini adalah metode yang diwarisi dari kelas aktor. Jadi begitu ya teman-teman ya. Ini kalian bayangkan ya, kita ingin membuat program permainan ya atau game. Di dalamnya itu ada pemain dan ada musuh. Nah, nanti ciri-ciri pemain itu dia memiliki HP ya. Dia memiliki nama juga yang diwariskan dari aktor dan dia memiliki posisi dia ada di mana. Ini ceritanya permainan sederhana aja ya. Yang posisinya ada di titik koordinat misalnya ya. Ini 3 kali 3 misalnya kayak gini ya. Ini posisinya dia kalau di sini ya di koordinat 00 misalnya ya. Kalau di sini adalah di koordinat 01 ya. Kalau di sini koordinat 02. Ini contohnya seperti itu ya. Dan nanti posisi pemainnya ada di mana, ya posisi musuh ada di mana. Nanti si pemain itu hanya bisa menghindar ya dengan melakukan pergerakan ya. Makanya perilaku bergerak ini ya teman-teman, ini dimiliki oleh pemain. Kemudian musuh juga akan mengejar ya, karena musuh ini bisa menyerang. Akan mengejar dengan cara apa? Dengan bergerak, gitu ya. Kemudian nanti musuh bisa menyerang. Di sini ada nih, menyerang pemain ya. Yang ini aja deh, pakai yang atas. Nah, nanti sebagai parameternya, sebagai argumennya adalah pemain. Jadi musuh itu bisa menyerang pemain. Nah, nanti menyerang itu algoritmanya seperti apa akan kita bahas ya. Gitu. Jadi bayangkan dulu ada sebuah program namanya permainan. Di dalamnya ada eh, dua jenis objek ya yang diklasifikasikan, yang dikelaskan ya itu sebagai pemain dan musuh. Nah, nanti bisa banyak pemain ya. Kita bisa buat banyak pemain ya, objek pemain ini yang diwujudkan ya itu dari kelas pemain.
Ya, perhatikan omongan saya ya. Objek pemain nanti akan diwujudkan dari kelas pemain. Sedangkan objek musuh nanti akan diwujudkan dari kelas musuh. Gitu. Kalau aktor, lah ini hanya sebagai kelas abstrak namanya ya teman-teman ya. Jadi kelas abstrak itu tidak bisa diwujudkan ke dalam objek. Tetapi nanti kita tahu bahwa di JavaScript itu tidak memiliki kelas abstrak ya. Gitu. Jadi nanti kita harus hati-hati. Intinya kalau di JavaScript karena dia terlalu loose itu terlalu longgar gitu ya. Terlalu longgar aturannya, maka kita harus sangat berhati-hati. Nanti kalau tidak akan terjadi error yang walaupun secara sintak itu benar, tetapi secara logika salah. Lain dengan Java ya. Java dia memiliki kelas abstrak, PHP juga memiliki kelas abstrak ya. Python saya lupa sih, tapi kayaknya punya gitu ya. Nanti JavaScript juga akan memiliki kelas abstrak, tetapi kalau kita menggunakan TypeScript ya, tapi nanti TypeScript itu di luar konteks kita ya. Mungkin nanti ketemu ketika kita belajar pemrograman web. Jadi ada versi JavaScript yang lebih ketat namanya TypeScript ya. Tapi itu nanti ya, ini hanya pengetahuan saja. Oke, sampai sini dipahami teman-teman? Ya, jadi sekarang kalian bayangkan dulu aja ya, konsep kelas sama pewarisan itu seperti apa ya. Jadi kelas itu bisa mewarisi ya anak-anaknya ya. Lah kelas yang mewarisi ke anak-anaknya bisa disebut sebagai parent ya. Parent juga bisa juga disebut sebagai superclass. Ini ada saya tambahkan ya teman-teman ya. Kadang itu orang nyebutnya bukan superclass ya, tetapi parent ya. Ada juga yang menyebutnya sebagai child ya atau anak. Cuma di saya itu lebih senang menggunakan superclass sama subclass. Jadi nanti ke depan ya, ketika saya bilang superclass ya berarti dia sorry, saya barusan hilang nih. Suara saya terdengar teman-teman? Terdengar, Pak. Oke. Waduh, ini hari ini lagi kacau banget ini ya. Biasanya nggak begini. Hilang ya? Share screen saya hilang ya? Iya, Pak, hilang, Pak. Oke. Nggak tahu nih, tiba-tiba saya keluar dari Microsoft Teams-nya. Oke. Nih saya share screen lagi. Sudah muncul ya teman-teman ya? Ya. Jadi sampai mana? Oh, istilah superclass ya. Jadi superclass ya. Karena bahasa Indonesia kadang ngomongnya orangnya superclass ya. Superclass, class meeting, superclass ya. Jadi superclass ini disebut juga sebagai parent ya.
Sedangkan subclass itu disebut sebagai child. Kadang ada yang nyebutnya gitu ya, orang tua atau anak gitu ya. Intinya itu anak-anak mewarisi genetik dari orang tua. Bapak mohon maaf, ini share screen-nya nggak muncul. Oh, share screen-nya nggak muncul ya. Padahal saya sudah share screen. Coba saya share screen lagi. Muncul nggak teman-teman? Belum, Pak. Yang lain gimana? Muncul apa tidak? Sudah, Pak, sudah. Mbak Alika muncul. Mbak Nirina muncul nggak? Muncul, Pak, sudah muncul. Oh ya. Oke, mungkin ada delay ya. Jadi sampai mana? Superclass sama subclass ya. Oke, atau child ya, gitu. Nah, nanti akan dibahas, jangan khawatir ya, konsepnya, terutama yang polymorphism dan lain-lain itu ya, yang lebih kompleks itu akan dibahas di mata kuliah tersendiri. Nah, sekarang hanya konsep saja bahwa kita itu bisa mewarisi atribut dan metode dari orang tua, ya, gitu aja ya. Oke, kemudian digambarkannya seperti ini ya. Kebayangkan ya, kalian sedang ingin membuat program permainan ya. Ingin membuat program itu, kemudian di dalamnya ada pemain dan musuh. Nanti pemainnya banyak, misalnya nanti Mas Oki bisa jadi pemain, Mbak Alika bisa jadi pemain ya, Mbak Stianing Yoja bisa jadi pemain ya. Nanti musuhnya mungkin ada Buto Ijo, ada apa gitu. Ini tergantung nama di sininya. Dan ini XY-nya ini ya, XY-nya ini adalah posisinya ada di mana ya. Kalian bayangkan ya, kayak misalnya main apa ya, yang namanya apa tuh, yang kadang kalian suka main ini dibikin kotak kayak begini. Ya terus tic-tac-toe ya bahasa Inggrisnya ya. Yang bulat, silang, ya, bulat, ya, silang gitu ya. Anggap aja XY-nya itu koordinat ya. Ketika posisi musuh ada, misalnya musuh X ya, ini musuh misalnya ada di 1, 2, berarti X-nya 1, Y-nya 2 gitu ya. Nanti musuh ini akan menyerang pemain gitu ya, dengan perilaku yang dia miliki, menyerang. Ya, apa yang dia serang adalah pemain. Pemainnya jadiin argumen. Pemainnya siapa yang diserang? Misalnya dia menyerang yang ini, pemain ini yang bernama misalnya bernama Oki. Ya nanti si ini akan menyerang yang bernama Oki. Kalau ini musuhnya yang menyerang misalnya bernama Nirina gitu ya. Nanti ini akan diserang sebagai apa namanya pemain gitu ya. Anggap seperti itu ya. Nanti ini codingannya akan mengarah ke situ. Tapi sebelum ke codingan yang membuat program permainan gitu ya. Ini saya contohkan lagi misalnya kelas pada sebuah universitas ya. Ini lebih kompleks lagi karena nggak cuma hubungan inheritan seperti ini ya, tetapi ada asosiasi yang lain ya. Nah, ini saya gambarkan aja ya. Ketika kalian membuat program yang isinya objek-objek di dalam universitas gitu kan. Jadi objek di universitas itu ada siapa? Ada misalnya Nirina, ada Isna, Alika, itu objek ya di dalam Universitas Peradaban misalnya ya. Lah objek-objek seperti Nirina, Isna, Alika, Oki dan seterusnya itu adalah objek dengan kelas mahasiswa. Ya, nanti ada objek namanya Pak Yusuf, Pak Mukrodin, Bu Nabila, Pak Eko gitu ya, Pak Danar. Itu adalah objek di dalam Universitas Peradaban yang masuk ke dalam kelas dosen gitu ya. Nanti misalnya ada Mas Niko, Mbak Dian gitu ya. Itu adalah objek yang masuk ke dalam kelas staf. Ini ya, staf ya. Jadi dosen ini seperti saya, Pak Mukrodin itu dosen. Kalau kalian ya, Mbak Setianing, Mbak Dina gitu ya, Mas Asmi gitu ya, Mas Nur Ramadan ini adalah mahasiswa. Paham ya? Lah, masing-masing mahasiswa dosen dan staf ini dia akan mewarisi orang ya. Di sini ada kelas orang.
yang memiliki atribut ya atau ciri-ciri adalah ini. Memiliki nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Karena mahasiswa, dosen, dan staf ini mewarisi orang, maka selain masing-masing memiliki atribut sendiri gitu ya, maka akan mewarisi juga atribut dari orang. Maka sebenarnya mahasiswa yang memiliki nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Sama, dosen juga akan memiliki nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Gitu ya. Staf juga akan memiliki nama, tanggal alamat, dan lain-lain ya. Bedanya di mana? Oh, bedanya kalau mahasiswa dia memiliki NIM gitu ya. Berbeda dengan dosen yang memiliki NIDN gitu ya. Berbeda dengan staf yang memiliki NIP ya. Mahasiswa juga dia ada pada prodi mana? Ya di sini ya, dia akan memilih prodi mana. Jadi nanti kalau melihat ini ya berarti intinya satu mahasiswa itu gitu ya, itu eh, apa namanya akan masuk ke dalam satu prodi, akan memilih ya. Kayak saya itu ada home base ya. Home base itu saya ditaruhnya itu di mana? Di prodi apa? Kayak saya di prodi SI gitu ya. Pak Mukrodin di prodi SI. Mungkin yang pernah ngajar kalian ya, siapa namanya? Ngajar Pancasila ya. eh Aduh, saya lupa namanya ya. Itu masuknya ke home base misalnya di agribisnis gitu ya. Gitu ya, teman-teman ya. Dan kayak kalian nih mahasiswa itu memiliki dosen PA. Ya, jadi ciri-ciri kalian itu mahasiswa yang memiliki dosen PA. Dosen PA-nya siapa? PA itu pembimbing akademik ya, bukan Pala Atos ya, bukan PA yang itu ya, tetapi pembimbing akademik. Ya, jadi masing-masing kelas itu akan memiliki ciri yang berbeda, kecuali ciri-ciri yang diwariskan dari parent ya, atau dari super kelas. Gitu ya. Paham ya? Kalau prodi ini dia berarti tidak ada super kelasnya. Kalau yang ada super kelasnya adalah mahasiswa, dosen, dan staf. Lah, mahasiswa, dosen, dan staf ini akan menjadi subkelas. Dengan ini akan menjadi super kelas. Nah, ini contoh memodelkan dunia nyata universitas dalam sebuah konsep kelas dan pewarisan ya. Nanti mungkin kalian akan bikin misalnya aplikasi untuk apa? Kayak di Tokopedia misalnya ya, aplikasi Tokopedia. Nanti ada kelas barang dagangan gitu ya. Nanti ada kelas apalagi gitu ya. Kira-kira ya penjualan gitu ya, untuk mencatat penjualan. Nanti ada kelas customer gitu ya. Konsumennya siapa, yang beli siapa gitu kan. Nah, jadi harus mulai dipikirkan ke arah situ ya. Dan sekarang kalau kalian sudah tahu konsep antara kelas dan pewarisan, kita coding ya. Nih, cara deklarasi kelas. Ya, itu ada menggunakan keyword kelas gitu ya. Kemudian nama kelasnya apa? Kemudian tiap-tiap kelas itu pasti memiliki kelas konstruktor ya. Bahasa ngomongnya kayak bahasa konstruktor ya. Konstruktor yang akan menerima parameter gitu ya. Yang mana parameter tersebut pada dasarnya adalah ciri-ciri dari kelas tersebut ya. Di sini ciri-cirinya kan ada nama, X dan Y, persis seperti ini. Jadi ini deklarasi untuk membuat kelas aktor. Gitu ya, teman-teman ya. Di konstruktornya itu atau di konstruktornya ini ada atribut-atribut yang menjadi ciri dari aktor. Kemudian yang dua ini ya, ini adalah metode ya. Jadi metodenya ini ada dua ya, bergerak sama jarak. Kalau bergerak itu berarti ya misalnya dari 0,0 ya, bergerak X-nya bergerak 2 ya. Kemudian Y-nya bergerak misalnya 1. Nah, maka nanti yang awalnya 00 ya, ketika kita melakukan perilaku atau metode 21 seperti ini bergerak ya, sorry. Ketika kita melakukan metode bergerak kemudian dikasih argumen 21, maka ini ya nanti ciri X, Y-nya itu akan berganti sesuai dengan arah pergerakannya.
gitu ya. Kemudian aktor ini memiliki metode untuk mengukur jarak dari aktor lain, gitu ya. Caranya gimana? Dia nanti akan menghitung jaraknya dengan menggunakan fungsi math.hypot. Math.hypot ini itu akan mengukur jarak antar dua titik ya. Kayak Pitagoras ya. Misalnya nih, ini arena permainannya ya. Dibagi tiga kayak tadi ya. Misalnya ada aktor di sini sama aktor di sini. Nah, untuk mengukur jarak ini ya, itu kan menggunakan Pitagoras kan. Nah, hypot ini sebenarnya ini AB ya, misalnya ya. Itu sebenarnya A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 itu di akar. Nah, ini namanya hypot fungsi ini. Jadi tinggal dimasukin jarak aja gitu ya. Jarak X-nya gitu ya sama jarak Y-nya. Maka di sini dimasukkan jarak X dan jarak Y saja. Ya, kalau ini fungsi yang sudah ada di dalam apa namanya itunya ya di dalam JavaScript-nya, fungsi built-in namanya ya. Mau ngomong built-in susah banget ya. Kayak kita coding ya teman-teman ya. Seperti biasa ya di kuliah ini ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang objek dan function ya. Kita bikin folder baru nanti ya. Ini open aja dulu di terminal. Jadi klik kanan open terminal. Biasa kita code I ya. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi nanti kita coding dulu ya teman-teman ya. Oke. Nah ini kan masih foldernya masih objek sama function ya. Ya kita tambahkan folder baru. Ya, biasa klik kanan new folder. Ini pertemuan 13 lah ya. Bahas tentang kelas. Oke ya. Seperti biasa ya kita buat dua file. Yang pertama index.html sebagai pintu masuk JavaScript kita. Dan file MyScript ya. MyScript. Dan nanti script kita akan ada di sini, JS. Ya, kita buat indeks dulu pakai tanda pentung, tanda seru ya. Kita tab, muncul seperti ini ya, standar lah ya. Kita kasih nama pertemuan 13. Eish, kok saya mau capture? Bahas tentang kelas. Ya, biar di bodinya tidak membagongkan ya. Pertemuan 13 akan membahas kelas ya. Jangan lupa nanti ditambahkan script ya. Dengan source ada pada otomatis myscript.js. Ya, kita coba console log dulu memastikan apakah sudah berfungsi dengan baik. Jangan lupa di titik koma ya. Indeksnya kita jalankan live servernya. Oke, nanti akan seperti ini ya. Oke, dan kita kan hanya butuh ininya ya, konsol ya. Nih, konsol ada di sini. Oke, kita refresh. Ada ya, pertemuan 13 ya, sudah muncul sesuai dengan skripnya. Oke, ini baris ke-1 ya. Ini baris ke-1. Ini di dock, di undock nggak bisa ya. Nggak apa-apa deh, gini aja ya. Ini siapa ini? Oke,
Oke, kita buat tadi aktor ya teman-teman ya. Jadi kita ketik saja kelas aktor ya, kurung buka kurung tutup. Kemudian konstruktornya jangan lupa ya. Dia menerima argumen nama mulai dari sumbu X dan sumbu Y mana, gitu ya. Kemudian kita update cirinya. Ingat, untuk memanggil ciri dari sebuah kelas harus menggunakan this ya. Di situ artinya ini ya. Maksudnya ini itu apa? Ini dia merujuk ke atribut si konteks kelasnya ini ya, si aktor ya. Gitu. Jadi ini nama, dan bedakan this nama dengan nama yang ini ya. Kalau nama ini kan nama argumen. Kalau this nama itu berarti dia ciri dari si kelas tersebut. Ya, ini. Kemudian this.x itu sama dengan mulai x-nya. This.y-nya sama dengan mulai y-nya. Nah, ini konstruktornya yang akan apa sih, mempopulet ya. Itu ciri-ciri ketika kita mewujudkan si objek aktor. Ya, kemudian dia akan memiliki fungsi ya. Jadi fungsinya yang disebut metode tadi ya, karena dia apa namanya, bagian dari kelas ya. Namanya bergerak ya teman-teman ya. Jarak X sama jarak Y ya sebagai input. Nah, nanti dia akan mengupdate ketika dia bergerak, pasti akan mengupdate sumbu X-nya ya. Dengan cara apa? Dengan menambahkan nilai X yang tadi gitu ya. Yang udah ada di disk X-nya gitu ya. Jadi kayak gini nih, disk X ditambah jarak X gitu ya. Atau nanti ini bisa disingkat menjadi disk.x plus sama dengan jx ya. Tapi ini buat contoh ya. Lah yang disingkat yang ini aja ya. Disk.y sama dengan plus sama dengan jy. Nah, ini sebenarnya sama ya, sama dengan yang di atas. Jangan bingung ya. Ini namanya increment. Increment by apa gitu ya. Kemudian kalau kalian ingin menggunakan anonymous function juga bisa sebenarnya. Kayaknya sih ya, cuma saya nggak tahu nih. Ini saya baru nyoba nih ya. Kayaknya nggak bisa ya. Kalau menggunakan anonymous function, oh kayaknya nggak bisa. Hmm. Jadi pakai yang fungsi biasa saja ya. Jarak. Jadi dia akan menghitung jarak ya. Terhadap apa? Pemain lain gitu ya. Atau aktor lain kita sebut ya. Ini menggunakan, oh ternyata menggunakan arrow function nggak bisa ya. Kemudian kita hitung jarak X-nya gitu ya. Itu aktor lain. Jadi jarak, maksudnya jarak X dari si aktor tersebut ke aktor lain ya. Gitu ya. Itu jangan lupa kita harus harus ngambil sumbu X-nya aktor lain gitu ya. Kan kayak begini kan. Kita ambil aktor lain sumbu X-nya berapa, kita kurangi posisi dari si aktor ini gitu ya, this X gitu ya. Nah, kemudian jarak Y-nya itu posisi aktor lain di sumbu Y dikurangi posisi aktor ini, this ya, sumbu Y. Nah, kalau udah kita hitung menggunakan nilainya ya, kita hitung menggunakan rumus hypot. Apa yang dimaksudkan jarak X sama jarak Y-nya? Ya, untuk kalian akan untuk memahami ini fungsi kayak apa sih, silakan di googling aja gitu ya. Tapi kalau diklik pun kita bisa ketahuan tuh ya. Mengembalikan akar 2 dari penjumlahan pangkat 2 semua argumennya gitu ya. Alias bisa buat menghitung rumus Pitagoras ya. Oke, ini ketika kita membuat kelas aktor.
Untuk mengetahui apa kelas aktor sudah terdaftar, silakan dijalankan di sini, gitu ya. Kalian ketik saja aktor. Nah, kalau di ketik aktor di mana konsol terus di enter muncul ini berarti sudah ada aktornya, sudah ada di dalam JavaScript-nya ya, di dalam konsol ya. Ini untuk memastikan gitu ya. Nah, kemudian tadi kita tahu kan bahwa aktor itu dia ternyata memiliki anak ya, atau memiliki subclass ya, yaitu pemain dan musuh ya. Maka kita akan mendeklarasikan kelas pemain dan musuh ya. Ini deklarasi kelas aktor. Ya, nanti kita akan mendeklarasikan kelas pemain ya. Oke. Nah, karena kelas pemain ini adalah anak ya atau subclass dari aktor, maka bikinnya itu kelas ya, nama aktornya pemain. Nanti ada extend. Nah, ini extend itu berarti apa? Anaknya atau mewarisi gitu ya. Atau subclass dari aktor. Aktor jadi superclassnya gitu ya. Kemudian dibuat sini ya. Nah, ini udah deklarasinya. Nanti isinya nanti ya. Ini bikin satu lagi deklarasi kelas musuh ya. Kelas musuh extend aktor juga ya. Oke. Karena kita tahu bahwa pemain ini memiliki tambahan ciri gitu ya, maka wajib kita buat fungsi konstruktornya ya. Konstruktornya itu tetap mulai dari nama. Jadi konstruktor itu akan sama dengan atas ini ya teman-teman ya. Nama mulai X, mulai Y ya. Kemudian apa? Dia tetap melakukan eh, apa namanya konstruktor yang di atas gini ya. Jadi kita panggil super. Super itu apa? Super class ya. Dia memanggil super. Fungsi super itu berarti dia memanggil konstruktor yang ada pada super class. Ya, nanti akan saya kasih keterangan deh. Karena di konstruktor di atas ini ya, ini ada nama mulai X dan mulai Y, maka di sini juga urutannya akan harus sama ya. Nama mulai X, mulai Y. Nah, ini untuk memanggil konstruktor dari superclass. Makanya menggunakan super ya. Oke. Ya, kita lanjut. Dikecilin lagi dikit deh, biar kebaca. Terus kan ada tambahan ya di sini nih. Ada tambahan HP nih di sini. Ciri HP. Selain yang nama X dan Y kan ketambahan HP. Maka di sininya juga harus ditambahkan dis HP. Katakanlah ini pemain karena baru dibuat gitu ya. Karena pemainnya baru dibuat, maka kita kasih HP-nya 100. Ya, nilai HP-nya 100. Kan kalau di permainan seperti itu ya. Nanti kalau HP-nya sampai 0, berarti nanti pemain tersebut akan mati. Nah, sedangkan kelas musuh, dia tidak memiliki tambahan ciri ya. Di sini kan nggak ada cirinya. Maka dia hanya mewarisi ciri-ciri yang ada di super kelasnya, yaitu aktor. Maka di sini tidak perlu membuat konstruktor ya. Tidak perlu nih, konstruktornya nggak perlu dibuat. Tetapi ya si musuh ini kan punya tambahan metode. Maka hanya membuat metode namanya menyerang ya metodenya ya. Oke, kita buat nih menyerang. Menyerang siapa? Menyerang pemain ya. Itu. Serangannya gimana? Jika lah mana si kelas aktor ini kan memiliki metode jarak ya, alias untuk mengukur jarak dia dengan jarak apa namanya pemain. Maka kita bisa mengakses dengan menggunakan disk ya. Disk jadi disk itu berarti dia merujuk ke musuh. Tetapi jarak ini dia memiliki
dia dimiliki atau dideklarasikan pada aktor kan, yang mana dia menjadi superkelasnya. Dan ini diperbolehkan karena musuh ini dia mewarisi aktor kan. Jadi kalau jarak dia dengan jarak pemain itu kurang dari 4 gitu ya. Atau dia mau menyerang ya, jaraknya ya ini kan jaraknya aktor lain kan. Aktor lain dimasukin kan pemain. Jika jaraknya setelah dihitung itu ternyata kurang dari 4, jadi dia akan menghitung kalau jaraknya kurang dari 4, maka HP-nya akan diturunkan. Pemain HP-nya akan diturunkan 10 ya. Jadi ada minus sama dengan ya. Ini sebenarnya ekuivalen dengan pemain HP sama dengan pemain HP hit point ya, maksudnya pemain dikurangi 10. Ini sama dengan itu. Ya, makanya disingkat menjadi minus. Jadi ini dihilangkan saja sih. Cuma minusnya dipindah ke depan. Gitu ya. Lah kalau HP-nya sudah dikurangi ya HP pemainnya karena diserang kan oleh si musuh, maka dia akan mengembalikan nilai true. Gitu ya. Kalau ternyata jaraknya lebih dari 4, maka pemainnya tidak akan diapa-apakan ya. Jadi pemainnya akan dibiarkan saja HP-nya tetap segitu gitu ya, tidak akan diturunkan, tetapi dia akan mengembalikan nilai false. Gitu ya. Ini extend dari si dari si musuhnya. Sorry, definisi kelas musuh dari eh, extend aktor ya. Oke, terus kita cek ya. Aktor tadi sudah ada ya berupa kelas, kemudian pemain ya juga sudah ada nih berupa kelas ya. Kemudian musuh ada semua ya. Jadi ini codingannya berhasil. Paham ya? Nah, ini cara deklarasinya. Ya, jadi kalian pikirkan ya, ini deklarasi kelas superkelas saja ya. Superkelas, ini subkelas. Ini juga subkelas. Silakan nanti dicoba-coba ya dan dipahami. Oke, nah ini contoh kita mengakses atribut ya, pemain dot, ini namanya notasi dot. Ya. Atau ketika kita mau memanfaatkan metode ya juga menggunakan dot ya. Jadi dia akan menghitung jarak dengan pemain lain atau jarak musuh dengan pemain yang boleh menyerang kan si musuh ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Nah nanti ini berarti kita sudah bisa membuat cetakan nih teman-teman sini ya. Kita sudah membuat cetakannya. Waduh, ini gimana sih? Nah, ini sudah membuat cetakannya. Semua sudah ada di cetakannya. Aktor ada, ya pemain ada, kemudian musuh juga ada. Kita tinggal buat objeknya ya. Bagaimana cara membuatnya? Kita lihat slide-nya dulu ya. Nah, ini ada nih ya, konstruktor adalah metode yang akan dijalankan setiap kali sebuah objek dibuat dari sebuah kelas. Namanya juga konstruktor ya. Eh, Pengkonstruksi atau pembuatnya. Oke, kita lihat. Nah, ini deklarasi subkelas ya. Nih, konstruktor pada pemain dideklarasikan lagi karena ini ya, deklarasikan lagi ya di sini ini ada konstruktor lagi. Karena ada penambahan atribut HP ya, yang sebelumnya cuma 3. Kemudian super ini untuk menginisialisasi konstruktor pada superclass yang ini ya. Oh yang ini sorry. Ya. Jadi ini dijalankan gitu. Oke, sekarang kita membuat objek dari suatu kelas ya. Objek merupakan wujud ya atau instance atau perwujudan dari sebuah kelas. Sehingga objek harus diwujudkan, bahasa Inggrisnya itu instantiated ya, dari sebuah kelas. Ya. Gunakan keyword instance of untuk mengetes apakah sebuah objek merupakan wujud dari kelas ya.
Nanti akan kita coba. Kemudian di sini ada catatan nih. JS tidak mendukung kelas abstrak secara natif. Jika ingin menggunakan kelas abstrak, gunakan TypeScript ya. Tapi nanti di luar konteks gitu ya. Kemudian jika ingin mengimplementasikan kelas abstrak di JS, silakan baca link. Di sini ada nih. Ya, secara natif ya, kalau tidak ingin menggunakan TypeScript. Gitu ya. Nah, ini contohnya ya, kita ingin membuat 2 pemain dan 2 musuh ya. Gitu ya. Kita coba. Kita ingin membuat 2 pemain dan 2 musuh. Ini saya refresh saja dulu ya. Pemain pertama misalnya ya. Cara membuatnya itu pemain pakai let bisa nih. Let pemain 1 ya. Dalam kurung new gitu ya. Ada keyword new-nya di sini. Kemudian kita panggil kelasnya. Kelasnya pemain kan. Ingat ya, huruf besar kecilnya itu harus benar. Kalau enggak akan error. Dan sudah menjadi istilahnya perjanjian gitu ya antara programmer itu kita sebaiknya ketika menamakan sebuah kelas ya seperti ini pemain musuh itu wajib menggunakan notasi eh, namanya pokoknya notasinya itu harus dimulai dengan huruf kapital gitu ya kayak pemain gitu ya musuh ini huruf kapital aktor huruf kapital. Jadi kita tahu, oh pemain ini adalah kelas gitu ya. Karena pemain ini konstruktornya ada nama mulai X dan mulai Y, kita kasih nama ya. Misalnya pemain 1 itu yang namanya misalnya Dina gitu ya. Kemudian posisinya ada di mana? Oh, kita akan diposisikan di koordinat 00. Reminder. Oke, sampai mana tadi? Ini ya. Lihat nih kalau ketika kita ingin membuat satu objek, dia akan memberitahu ya bahwa dia isinya adalah 3 argumen. Jadi pemain pertama itu namanya Dina ya. Saya taruh di posisi X0 dan posisi Y0. Enter aja. Nah, ini udah jadi pemain. Gitu ya. Cara mengetahui pemain ini sudah berhasil dibuat gimana? Ketika itu pemain 1. Ya. Kalau kita jembreng nih pemain adalah namanya Dina, posisi X-nya 0, Y-nya 0 dan dia dapat satu atribut tambahan namanya HP ya. HP-nya otomatis terisi 100 karena ada ini ya. Kalau kita jembreng juga sama tuh ya. Dia ya ini wadah prototipe ya. Dia namanya dihubungkan dari kelas aktor gitu ya. Diturunkan dari kelas aktor gitu ya. Ya prototipenya itu. Oke ya. Oke, sekarang kita buat pemain kedua deh. Jangan lupa keyword new ya. Ini nama kelasnya apa? Kemudian nama orangnya misalnya Azmi ya. Pemain keduanya Azmi. Saya taruh di posisi X0 Y1. Nah, ya, kita cek udah masuk belum? Oke, udah masuk ya. X-nya di 0, Y-nya di 1. HP-nya sama tetap 100. Ya, jadi ini cara membuat. Nanti ini saya ketik di sini ya. Membuat objek. Gitu ya. Ini nanti saya copy di sini deh. Oh, jadi hilang nih nanti. Ya, dah, kita kasih di sini ya. Let pemain 1. Sekarang kita buatnya di sini ya, di scriptnya ya. Itu new pemain. Tadi namanya Dina ya. Posisi X0, Y0. Pemain 2. New pemain kita kasih nama Asmi. Posisi di X0, Y-nya 1. Misalnya gitu ya. Oke. Nanti otomatis ini sudah ada nih ya. Pemain 1. Pemain 2 ya.
Oke, kemudian kita buat objek musuh ya. Lihat musuh. Sorry. Kalau penamaan objek gitu ya, itu menggunakan namanya camel case ya. Ini nanti diawali dengan kayak onta ya, punuk onta gitu ya. Ini menggunakan huruf non kapital ya. Misalnya musuh satu itu new, musuh. Kita kasih nama siapa ya musuhnya ya? Naga deh ya. Naga sama ya kita taruh posisinya di misalnya 1,2 gitu ya. Kemudian musuh kedua kita bikin. Kita kasih nama misalnya Buto Ijo gitu ya. Itu ada di posisi tadi berapa? 1,2 misalnya di 2,2 ya. Nah, nanti kalau jalankan di sini ya, musuh satu sudah ada, ya musuh dua sudah ada. Lihat musuh karena dia tidak memiliki tambahan atribut ya, maka atributnya akan sama dengan yang ada di aktor, yaitu hanya nama X dan Y saja. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ini cara membuat objek gitu ya. Oke, kalau kita ingin menampilkan misalnya atribut pada objek gitu ya. Misalnya pemain satu posisi X-nya lagi di mana sih? Ya tinggal gini aja. Oh, pemain satu itu ada di X posisi X0. Pemain satu Y-nya ada di mana sih? Oh, ini gitu ya. Di 0,0. Kalau pemain 2 X-nya ada di 0, pemain 2 Y-nya ada di 1. Ya, caranya begitu ya. Misalnya nih, pemain satu ingin bergerak. Ya, karena dia bisa bergerak kan. Tadinya pemain satu nih ya, posisi XY-nya itu ada di 00 ya. Gini ya, saya ketik pemain di sini. Pemain nggak ada ya. Yang ada pemain satu. Ya, namanya Dina, dia posisi ada di 00. Saya refresh saja. Ya, si Dina ini ya teman-teman ingin bergerak. Caranya gimana? Pemain dot bergerak. Bergerak kemana? Misalnya bergerak X-nya ke 2 gitu ya. Y-nya eh, apa bergerak 2 langkah ya. Y-nya mungkin ke atas 3 langkah gitu ya. Gini aja. Nanti dia akan menjalankan yang bergerak ini. Yang ini ya. Oke. Kita set. Oh sorry. Pemain satu ya. Pemain satu bergerak ceritanya ya. Nah, maka dia akan berhasil dijalankan. Kemudian kita lihat ya. Tadi kan posisi awalnya di X0, Y0. Karena dia bergerak X-nya ke kanan 2 gitu ya. Maka nanti ini akan menjadi 2. Dan ini akan menjadi 3 ya. Coba kita lihat. Sorry. Pemain satu saja ya. Nah, sekarang posisi dia di sini. Ya, ini cara dia ini kan berperilaku kan. Jadi pemain itu dia bisa bertindak atau berperilaku seperti apa? Bergerak. Kalau pemain gitu ya, bergerak atau jarak ya. Misalnya pemain satu ini ingin tahu jarak ke musuh satu itu berapa. Tinggal gini aja, pemain satu dot jarak ya, musuh satu. Oh, jaraknya 1,4 nih. Jadi nanti kalau musuh satu gitu ya, menyerang pemain satu, maka efeknya apa teman-teman? Jadi kan kita lihat nih di sini. Kalau jaraknya kurang dari 4, maka HP-nya akan dikurangi 10. Maka nanti si pemain satu yaitu Dina ini HP-nya akan menjadi berapa? 90 ya. Oke ya. True tuh. Kalau true berarti dia berhasil menyerang ya. Berhasil menyerang. Kemudian kita lihat sekarang pemain satunya HP-nya berapa? HP-nya 90 ya. Kalau mau kita ngakses ke HP-nya langsung ya pemain satu dot HP. Ada 90. Gitu ya. Waduh, keserang nih 90 ya.
Akhirnya dinanya kabur nih. Dina kabur biar di atas 4 ya. Katakanlah si pemain satunya itu dia bergerak lagi. Bergerak kabur nih. Kabur ke lebih menjauh lagi ya. Biar jauh deh. Katakanlah ke 5 dengan jarak 5 kayak gini ya. Oke. Maka pemain satu akan ke X dan Y-nya 78 ya. Kemudian pemain satunya dia apa namanya ngecek jarak. Jarak dengan musuh satu berapa sih? Oh ternyata 8 ya. Dia aman. Ini aman nih. Musuh satu ini 8 ya. Makanya kalau ini nanti musuh satu menyerang pemain satu ya karena jaraknya dia 8 maka akan false alias gagal. Karena gagal maka pemain satu HP-nya tetap 90. Begitu ya. Jadi kalian tuh ketika coding akan seperti itu nanti. Ini saya contohkan dengan permainan sebuah game ya. Apa program sebuah permainan ya. Program sebuah game gitu. Gitu ya. Jadi yang perlu kalian pahami untuk mengakses metode dan mengakses apa namanya ini atribut ya itu menggunakan notasi dot. Gitu ya teman-teman ya. Oke, tapi hati-hati ya teman-teman ya karena di JavaScript ini sifatnya loose ya. Dia sangat apa namanya longgar gitu ya aturannya. Itu kadang kita bisa salah dan tetap dijalankan. Misalnya nih, musuh menyerang musuh itu tetap bisa dijalankan ya. Kita lihat ya, katakanlah musuh satu akan menyerang musuh dua ya. Sekarang kita lihat deh jarak musuh satu dengan jarak musuh dua itu berapa? Jaraknya satu ya, karena jarak satu maka dia akan mengurangi HP 10. Tapi perlu kalian perhatikan bahwa musuh dua ini dia tidak memiliki HP loh ya, gitu. Nanti efeknya apa? Ya dia tidak memiliki HP kan? Misalnya salah ya, kalian masukin musuh satu menyerang musuh dua, dia akan tetap berhasil nih teman-temannya. Nah, true ya. Tapi efeknya apa? Nanti efeknya si musuh dua jadi memiliki HP tetapi nggak ada isinya. Tuh, ya. Jadi memiliki HP tetapi not a number. Dan itu not a number. Nah, ini yang disebut sebagai eh, namanya semantic error ya. Jadi bukan syntax error tetapi semantic error. Di sini tidak kelihatan errornya karena secara sintak dia benar ya, secara sintaksis benar. Tetapi tetap dijalankan dan terjadi kesalahan di sini. Musuh jadi memiliki HP kan. Yang harusnya kalau kita lihat di sini musuh tidak memiliki HP. Karena dia memiliki HP dan tidak jelas HP yang awalnya itu berapa, maka dia akan muncul not a number di sini. Berbeda dengan si Dina ini ya, yang HP-nya 90. Tadinya musuh nggak memiliki HP loh ya. Ya kayak musuh satu nih. Ini musuh dua ya, karena dia diserang oleh musuh satu, maka tiba-tiba memiliki HP. Padahal musuh itu harusnya tidak memiliki HP. Tuh, kalau musuh satu kan tidak memiliki HP tuh. Nah, ini yang disebut sebagai kesalahan semantik. Dan ini terjadi karena JavaScript-nya terlalu longgar dalam menegakkan aturan. Makanya nanti akan muncul TypeScript ya. Jadi nanti TypeScript itu versi ketatnya JavaScript. Tapi kontes kita belum belajar tentang TypeScript ya. Insya Allah di semester, bukan semester depan, semester tahun depan ya. Berarti kalian mulai semester 4 nanti ya. Itu akan ada pemrograman website baru saya ajari tentang TypeScript. Gitu ya teman-teman ya. Ini cara mengakses atribut dan metode pada sebuah kelas ya. Nah, kemudian ini ada instant of ya. Nah, ini saya praktekin ya. Apakah sebuah objek ini dia adalah
wujud atau dia adalah instan dari sebuah kelas menggunakan instan of ya. Misalnya pemain 1, apakah dia wujud dari pemain? Nanti jawabannya akan true ya. Kemudian pemain 1, apakah dia wujudnya adalah musuh? Ya, jawabannya koinspeksi. Instant off. Instant off ya. Jawabannya akan false ya. Karena pemain 1 tidak diwujudkan dari kelas musuh. Tetapi teman-teman ya, karena pemain ini ya, karena dia nih, ini pemain ya. Karena pemain ini dia diturunkan dari aktor, maka pemain 1 ketika kita cek instance of aktor, jawabannya akan true. Sama dengan musuh 1 ya. Itu kalau kita tanyain instance of aktor juga dia akan jawab true. Karena musuh itu bagian dari aktor ya. Atau mewarisi aktor. Tetapi kalau musuh 1 ditanya instance of misalnya pemain, maka akan false jawabannya. Gitu ya. Yaitu tujuan dari keyword instance of. Oke, buat memudahkan nih saya ini ya, buat di sini mengakses atribut ya, itu caranya pemain 1.hp gitu ya. Misalnya pemain 1.x, pemain 1.y misalnya. Kemudian kalau ingin menjalankan ya, bukan mengakses ya, menjalankan metode yaitu dengan cara misalnya pemain aja pemain 1 bergerak ya, misalnya 2 gini ya. Kemudian musuh 1 menyerang pemain 1 misalnya ya. Oke ya. Nanti ini saya bagikan di WA deh. Ini kalau ini karena sudah diserang, ketika kita lihat musuh 1, maka dia HP-nya akan, kok musuh 1. Pemain 1, maka HP-nya akan 90 ya. Karena sampai sini dia sudah diserang ya. Sudah dijalankan sih. Oke, kemudian kalau kita ingin mengetahui apakah objek bagian dari kelas itu menggunakan pemain 1 instant of pemain gitu ya. Nah, ini akan jawabannya akan true. Tetapi kalau pemain 1 ya instant of musuh, maka jawabannya akan false. Kemudian kalau pemain 1 instant of aktor, maka jawabannya akan true ya, karena pemain kan diturunkan dari aktor. Ini akan muncul nih. Oke ya. Nggak muncul ya, kecuali pakai console log di sini. Oke. Itu cara mengakses dan menjalankan atribut dan metode pada sebuah kelas. Oke ya. Ini juga ya. Ini tadi saya sudah bahas tentang loose type sama strong type ya. Jadi kayak JavaScript itu dia strong type. Lah TypeScript ya, ini merupakan versi JS yang menerapkan strongly type. Tapi ini di luar topik ya. Jadi cara mengakses dan menjalankan. Oke, sampai sini dipahami ya teman-teman ya. Nanti ketika kalian coding akan selalu menggunakan teknik-teknik kayak inilah ya. Untuk istilahnya membedakan sebuah ciri dari kelas dan metode yang dimiliki oleh kelas. Kayak mat tadi ya, mat hypot itu tadi ya, itu sebenarnya metode ya, metode yang dimiliki oleh kelas mat. Jadi yang ini ya, ini mat, ya, ini juga
hypod ini ya, ini adalah metode ya, metode yang dimiliki oleh kelas mat. Makanya ini mat juga M-nya besar ya. Maksudnya M-nya pakai huruf kapital, sorry. Ngomong besar, besar kan ukuran ya. Kalau wujudnya itu kapital, lawannya non kapital ya. Gitu. Oke, sampai sini paham ya teman-teman. Kalau sudah paham, terakhir ya teman-teman ya. Ini prototype based inheritance ya. Perlu teman-teman ketahui ya, awalnya ya itu JS tidak mendukung konsep kelas, namun memiliki mekanisme untuk berbagi perilaku melalui fungsi ya dengan menggunakan namanya prototype based inheritance. Ya. Nah, sistem lama ini itu masih berjalan teman-teman sampai sekarang gitu ya. Jadi bisa eh, istilahnya kalian menggunakan konsep prototype based inheritance itu bisa ya. Kenapa perlu saya jelaskan di sini? Karena ini kan masih jalan ya. Sistem lama ini masih jalan. Takutnya nanti kalian menemukan kode-kode lama atau menggunakan kode-kode lama yang masih menggunakan teknik prototype based inheritance sehingga kalian tidak akan bingung karena konsepnya akan sama dengan kelas. Ya intinya ketika sistem ini digunakan maka dia akan memiliki dua ya. Kalau tadi itu duanya namanya apa ya? Kalau yang dua yang tadi, benar. Kalau dua yang di kelas itu dia ciri-ciri sama fungsi ya. Kalau di prototype base itu dia memiliki konstruktor yang berupa fungsi, gitu ya, yang berdiri sendiri, tapi dia akan dipanggil ketika kita menggunakan new di sini. Kemudian mana ya? Menggunakan new ini ya. Kemudian prototype itu contoh objek yang digunakan oleh fungsi konstruktor untuk membuat objek baru. Ya, kita coba ya teman-teman ya. Mungkin kita menggunakan kelas kucing ya. Kucing ya. Kita akan prototype base. Jadi kalau nanti kalian lihat codingan seperti ini, inheritance, itu jangan bingung. Ini sebenarnya sama dengan kelas ya. Jadi dia memiliki fungsi konstruktor ya. Namanya kita sebut aja kucing gitu ya. Perhatikan dulu kita buat fungsi kan huruf depannya bukan huruf kapital ya. Karena ini fungsinya berlaku sebagai seperti kelas ya, sebagai prototipe, maka dia harus huruf besar. Nah, ini konvensi aja atau perjanjian antar programmer. Nah, nanti konstruktornya hanya seperti ini, teman-teman. This dot nama sama dengan nama. Nah, ketika ingin menambahkan fungsi ke dalam kelas kucing ini, tetapi dia menggunakan prototype ya. Kita membuat prototipenya. Caranya dengan kucing dot prototype ya. Dot misalnya dia bunyi ya. Bunyinya apa gitu ya. Coba kita buat pakai anonymous function. Kalau ini sih kayaknya berhasil sih. Cuma saya belum coba juga nih ya. Mudah-mudahan berhasil. Ya bunyi ya. Bunyinya apa? Console.log meong misalnya. Meong. Bunyi kucing ya. Terus coba ya kita buat kucing yang bernama misalnya yang bernama si kuning gitu ya. Si kuning misalnya. Itu sama dengan new kucing dengan nama si kuning. Nah, bikinnya seperti ini. Ya, kita jalankan di sini. Kita lihat si kuning. Nah, persis ya, kayak kelas ya. Dulu JavaScript itu seperti ini. Ketika membuat kelas, tidak menggunakan kelas-kelas seperti ini gitu ya. Tidak menggunakan keyword kelas. Gitu ya. Nah, coba kucingnya bunyi. Si kuning bunyi. Sorry. Si kuning bunyi. Maka dia akan bilang meong ya. Karena dia konsolok meong di sini.
Nah, di sini kita bisa menggunakan anonymous function ya, atau arrow function seperti ini. Itu, ini zaman dulu. Nah, jadi nanti ketika kalian menemukan kayak gini nih, kucing, kemudian ada prototype, bunyi itu berarti bunyi ini berupa fungsi yang disematkan pada kelas kucing ya. Sebenarnya dia objek ya, ini sebenarnya objek. Cuma karena nggak tahu tentang kelas, dia dianggap sebagai fungsi. Kalau kita lihat di sini nih teman-teman ya, kucing itu dia fungsi atau bukan ya? Kucing ya, dia fungsi ya, FC. Tapi kalau pemain, coba ya, pemain itu apa dia? Dia kelas ya, bedanya di situ. Cuma secara pemakaian sama, penyebutannya aja berbeda. Ya, coba kalau pemain satu, ya kita jembreng di sini. Prototipenya aktor ya. Sekarang kalau si kuning ya, si kuning, dia prototipenya objek. Nah, jadi dia sebenarnya objek ya. Cuma objek apa? Objek kucing. Dia tidak disebut ini objek kucing. Kalau ini aktor ya. Jadi kelas pemain, ini kelas kucing ya, yang diturunkan dari objek. Tapi ini kelas yang sama dua-duanya sama-sama prototip ya. Kalau ini kelas pemain, tetapi dia mengambil prototip dari aktor. Itu bedanya di situ aja sih. Ini sistem lama ya. Nah sekarang kalian kalau mau coding sekarang yang menggunakan kelas sama extend seperti ini ya. Gitu. Karena ya udah codingnya kekinian. Siapa tahu kalian menemukan codingan JavaScript lama itu seperti ini. Itu kalian jangan bingung. Ini sebenarnya sama dengan konsep kelas tadi. Coba kalau aktor ya kelas ya. Coba kita bikin ini sebenarnya nggak boleh ya. Bikin bikin objek aktor dari kelas aktor. Ini namanya misalnya tidak disarankan. Ini kalau menggunakan TypeScript ini nggak boleh nih, eh, akan error. Tetapi karena JS jadi dia boleh. Kita lihat aktor satu tidak disarankan. Nah, tapi kalau aktor satu dia objek ya. Nah, jadi gini teman-teman ya. Ini bedanya ya. Ini bedanya pemain satu dengan aktor satu deh. Saya hilangkan saja. Bedanya aktor satu dengan pemain satu. Ini saya baru ngeh nih teman-teman. Kalau aktor satu, karena dia tidak memiliki superclass, maka prototipenya objek. Kalau pemain, karena dia memiliki superclass, makanya dia prototipenya aktor ya. Sama dengan musuh. Musuh juga dia prototipnya akan aktor. Ya, paham ya? Jadi konsep inheritance itu kayaknya di yang lama juga tidak dipakai ya, tidak diterapkan ya. Jadi lebih fleksibel kelas ya dengan konsep kelas. Oke, saya rasa itu teman-teman ya. Ini slide terakhir ya. Ini daftar pustaka. Silakan kalian kalau mau baca-baca buku ini gitu ya. Kayaknya sih sudah ada di repositori ya. Oke, kira-kira kelas seperti itu. Silakan ya. Sekarang agak belum paham nggak apa-apa. Yang penting nanti kalian praktekkan sendiri di rumah, dicoba-coba konsepnya, dipahami dengan detail ya. Gitu. Oke, mungkin sebelum saya tutup, mau ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi insya Allah pertemuan terakhir pekan depan ya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.